hadas tidak disyaratkan untuk semua ibadah. Yang lebih dekat dari itu, contohnya adalah al-imanu iku iman billahi kelawan Allah Ta'ala. Alladzi huwa ra'sul ibadati. Alladzi kang huwa utawi alladzi, iman tersebut, iku ra'sul ibadati, kepalani ibadah-ibadah. Wahada, artinya iman tidak disyaratkan bersih dari hadas. Tidak harus wudhu dulu. Kalau nggak punya wudhu terus hilang imannya, enggak. Imannya tetap. Jadi wudhu atau bersuci tidak disyaratkan dalam beriman. Iman tetap ada walaupun sedang tidak punya wudhu. Wahada utawi kili annal hadasa, karena mustani hadas, iku laisa ora ono wal hadas, ora ono iku bimaksiatin maksiat. Hadas itu bukan maksiat, hanya kotor. Dialah yang akan dibersihkan dengan cara wudhu itu. Wala sababa maksamin lan ora yauga ora merupakan sebab dosa. Maksiat ya bukan, bahkan sebab maksiat juga bukan. Hadas itu. Wa ma dzakarna minal ma'anil lati fi batinihi asbabul ma'asim. Wa ma utawi apa-apa zakarna kang wis nyebutaken sapa ingsun minal ma'ani bayane sange pira-pira makna allati fi batinihi kang ing dalem batine ma zakarna iku asbabul ma'asim, sebab-sebab dosa. Fa umira mongko diperintah sapa wong bi ghusli hadil a'dha'i dhahirah kelawan basuh iki anggota kang dhahir, wajah, tangan, kepala, kaki, dalalatan sebagai dalil, watambihan dan peringatan, pengingat ala tadhiril batini kepada mensucikan batin min hadhil umuri dari iki-iki perkara. Wa tadhirin nafsi nyata kepada tadhiril batin dan juga mensucikan jiwa anha saking hadhil umur. Hadhil umur itu tadi yang penyakit-penyakit itu, najis batin tadi itu, hasad, kibir dan sebagainya itu, iku wajibun wajib bisami kelawan mendengar dari Allah dan Rasulnya melalui wahyu, wal akli dan akal. Sami itu berdasarkan ayat hadis, atau nakli, bahasa yang lain nakli, wal akli lan akal. Jadi membersihkan dohir ketika wudhu itu menunjukkan juga sebagai pengingat bahwa ada loh batin yang harus dibersihkan. Yaitu membersihkan batin hati dari semua penyakit-penyakit hati dan juga membersihkan jiwa. Jiwa, nafsu-nafsu itu harus dibersihkan dari perkara-perkara najis-najis yang tidak kelihatan itu. Hati dan jiwa harus bersih dari rasa-rasa, dari akhlak yang tidak terpuji, riya, ujub, kufur, bahkan nifak, suudzon, hasad, dan juga dari penyakit-penyakit yang lain seperti hubud dunia, cinta dunia sehingga lupa Allah, lupa akhirat. Itu penyakit-penyakit itu sasarannya sebetulnya. Jadi membasuh wajah itu hanya simbol. Ada loh yang dibersihkan, tuh mata itu loh yang suka maksiat itu dengan air itu rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa membersihkan dosa. Airnya membersihkan mata secara zahir, tapi fungsi mak sebagai rahmat, air sebagai rahmat itulah yang bisa membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam itu, yang gak kelihatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasali yang ketiga, annahu bahwasanya annahu terus ini kelakuan, wajib apa ghuslu hadhil a'dha'i, membasuh anggota-anggota ini, anggota-anggota wudu,
wajah, tangan, kepala, kaki, syukron krono bersyukur, linikmatin maring nikmat, waroan nikmati ning di belakang nikmat, allati wajabat kang wajib lahu kedue allati apa as-sholatu salat. Yang pertama tadi, yang kedua tadi itu membersihkan dosa-dosa yang enggak kelihatan. Lambangnya membersihkan anggota-anggota badan zahir. Tembus ke hati, hati supaya juga bersih. Nah, yang ketiga ini setelah dibersihkan lalu hati supaya ada rasa syukur. Syukur kepada nikmat di atas nikmat. Syukur membersihkan yang dohir, itu nikmat. Syukur membersihkan batin setelah dibersihkan dengan wudhu itu bersih rontok semua. Maka di dalam hadis itu banyak menyebutkan wudhu bisa begitu basuh wajah, maka dosa-dosanya yang ada di wajah itu rontok turun bersama dengan air yang ngalir yang ke bawah, yang netes itu. Setelah itu bersyukurlah, gitu ya. Harus ada rasa syukur dalam hati itu. Kenapa harus ada apa namanya perintah wudhu sehingga manusia bisa dibersihkan dari batinnya? Mensyukuri itu. Untuk itulah apa namanya untuk menjalankan sholat, gitu ya. Sholat ini juga sebagai nikmat Allah juga. Jadi itu nikmat Allah karena sistem otomatis itu sistem pembersihan diri, lalu sholat itu sistem untuk takarrub pada Allah. Jadi sama-sama nikmat itu. Itulah yang harus disyukuri. Wa hiya utawi nikmat wara'an nikmat tadi, an hadhil a'dha'i anna hadhil a'dha'a telusuni kiki anggota iku wasailu sebagai wasilah perantara wasilah ilastifa'i ni'amin azimatin maring pemenuhan pemberian nikmat-nikmat yang agung, pemenuhan atau pelaksanaan pemberian nikmat-nikmat yang agung. Mata itu sebagai wasilah untuk Allah memberikan nikmat-nikmat yang agung. Apa itu? Bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa mencium, bisa merasakan. Akal, kasus ini bisa merasakan, bisa berpikir. Jadi anggota dhahir ini sebagai wasilah untuk Allah memberikan atau menyalurkan, istifak menyalurkan nikmat-nikmat yang agung. Bal biha tunalu jullu ni'amillahi. Balik biha dengan wasail tadi, hadil a'dha yang merupakan wasail tadi, tunalu diperoleh apa jullu ni'amillahi agung-agungnya nikmat-nikmati Allah Ta'ala. Falyadu mongko utawi tangan, biha dengan tangan, ya tanawalu memperoleh sapa manusia, wayak biru dan menggenggam sapa manusia, maing barang yahtaju kang hajat sapa man ilahi maring ma. Dengan tangan wasilah tangan, Allah menyalurkan nikmat-nikmat Allah. Dia bisa memegang, bisa menggenggam, bisa menerima, bisa menutup, bisa bergerak, dan sebagainya. Warijlu utawi kaki iku yamsi bisa berjalan sopo wong sopo man biya kelawan rijel ila maqasitihi kepada tujuan-tujuannya hamba atau man. Dengan kaki manusia bisa berjalan untuk menuju ke tujuan-tujuan yang dikehendaki. Kalau nggak ada kaki, bisa loncat-loncat kamu. Gimana? Melundung ya? Melundung. Kayak ban. Untung ada kaki.
Nah, kaki itu wasilah datangnya nikmat-nikmat Allah berikutnya. Yang lain, yang mengikuti. Karena itu kalau dibasuh terus harus bersuci, dohirnya bersih, batinnya bersih, dia akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Berjalannya ke yang baik, tidak berjalan yang jelek. Kalau sudah terpancarkan nikmat Allah yang agung. Kaki yang dapat petunjuk lah. Wal waju war raksu utawi wajah war raksu lan kepala iku mahallul hawasi, tempat panca indera, wa majma'uha dan tempat berkumpulnya panca indera, allati biha yang dengan panca indera itu dia kelawan al hawas yu'rafu dikenal apa azmu apa idhamu ni'amillahi ta'ala, idhamu apa agung-agungi nikmat-nikmati Allah Ta'ala, minal aini bayani saking mata, wal anfilan hidung, wal fami dan mulut, wal udhuni dan telinga. Kenapa yang dibasuh ke kepala dan wajah dan kepala? Karena wajah dan kepala itulah tempat kumpulnya alat perasa, alat panca indera. Dengan panca indera itu, apa itu panca indera? Itu hidung, dengan hidung dia bisa mencium. Mata, dengan mata dia bisa melihat. Mulut, dengan mulut dia bisa bicara. Telinga, dengan telinga dia bisa mendengar. Akal, dengan akal dia bisa berpikir. Karena itu harus dibersihkan ketika wudhu. Dibasuh. Basuh, zahir dan batin. Wal udhun allati bihal basaru wasyummu wadzauqu wassam'u. Ini tadi sudah dijelaskan. Allati biha kang dia kelawan al hawas, panca indera itu tadi, al ain wal anfu dan seterusnya, al basaru utawi melihat, wasyummu lan mencium, wadzauqu lan merasa, wassam'u lan mendengar. Zauk itu merasa, melihat, mencium. Zauk itu fam, mulut. Mulut bisa rasa apa? Rasa pahit, rasa manis, rasa asin. Karena ada yang tidak bisa merasakan itu mulut. Itu nikmat Allah itu. Kalau nggak ada rasa itu, sate dengan apa? Sate dengan soto nggak ada bedanya. Gula dengan broto wali nggak ada bedanya. Manis dan pahit nggak ada bedanya. Oh, nggak bisa ngerasain sih. Apa gitu kalau nggak nikmat? Nah, ya. Manis, manis keringat. Pahit, pahit gitu kan. Itu bahwa manis nikmat itu kalau ada pahit itu, ada bandingannya. Kecut, tuh. Dan belum yang lain-lainnya. Lidah itu pengendali pencernaan itu. Kalau lidahnya sehat, itu pencernaan akan sehat. Maka kalau ada dokter itu disorot lidahnya. Jadi yang bisa ngerasa itu yang lapisan-lapisan lidah itu dengan yang di atasnya, langit-langit lidah itu rasa dohir maupun rasa batin. Rasa dohir itu manis, pahit, cot itu rasa dohir. Rasa batin itu kalau zikir kalau pakai ditekuk itu bisa nembus ke sir itu rasa di dalam rasa dekat pada Allah, rasa cinta pada Allah. Nah, itu melalui itu. Makanya kalau zikir dengan ditekuk itu bobot zikirnya berlipat-lipat. Cuma harus pakai guru.
Nggak sembarangan. Kalau berdoa pakai itu cepat terkabul. Tapi harus ada ijab kabul guru. Bukan harus lah ya, pokoknya gitulah. Jadi nikmat Allah gitu, nikmat yang luar biasa. Jadi di dalam wajah di kepala itu isinya hal-hal yang sangat berharga. Nikmat-nikmat Allah yang besar itu. Bisa ngelihat itu apa enggak besar itu nikmat. Karena itu dibasuh. Mulut suka ngomong orang, ngomongin orang baik atau jelek. Nah, wudu itu khusus untuk membersihkan hal-hal yang jelek. Tapi membuat semakin kualitasnya ketika bicara hal yang baik. Dikir kalau pakai wudu, kalau nggak pakai ya agak hambar. Begitu pakai wudu langsung terus nyambung. Itu fungsinya wudu. Dan pakai air tadi itu, pakai air itu. Itu rahmat Allah, rahmat dan anugerah Allah. Allati biha yakun taladud. Nah, ini sudah diterangkan dibaca. Allati kang dia kelawan allati yakunu ono apa taladzuzu rasa enak. Watasyahi dan rasa ingin. Rasa ingin syahwat. Manis. Wah, kepingin lagi. Kepingin lagi. Nah, itu tasyahi. Wal wusul la nyampe ila jami wal wusulu atashi wal ataladzudu watasyahi wal wusulu ila jami'il ni'ami maring sekabiane nikmat-nikmat. Fa umira moko diperintah sapa wong bi ghusli hadzal a'dha'i dengan membasuh anggota-anggota badan ini, empat anggota badan itu, wajah, tangan, kepala, dan kaki itu, syukron untuk mensyukuri 5 maring barang, ya tawassalu kang menjadi wasil opoma dia kelawan hadil a'dha ila hadhihi ni'ami maring iki pira-pira nikmat. Tuh. Sebagai rasa syukur ketika membasuh wudhu itu rasakan rasa syukur. Dan yang dibasuh itu semua wasilah-wasilah kenikmatan Allah kan disalurkan melalui itu melalui anggota badan itu. Warabi uti kami papat umira diperintah sapa wong bighusli hadhil a'dha'i kelawan basuh iki anggota badan wudhu takfiran sebagai pelebur. Kalau yang kedua tadi tazkiran ditadhiril batin untuk mengingatkan ada dosa-dosa di dalam yang harus dibersihkan. Kalau yang keempat ini basuh anggota badan sebagai takfiran, sebagai pelebur langsung. Ini prakteknya bahwa wudhu, anggota wudhu, mandi, toharoh itu pokoknya itu adalah fungsinya takfiran sebagai pelebur 5 maring barang irtakaba yang berbuat sapa wong bihadil a'dha'i kelawan iki anggota minal ijrami maiku bayane saking ijram bayane saking dosa kejahatan jirmun jarimah dosa-dosa. Jadi membasuh anggota-anggota badan wudhu itu sebagai pelebur bagi dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia melalui anggota-anggota badan yang dibasuh itu. Idbiha yartakibu. Karena biha dengan hadil a'dha yartakibu berbuat sapa wong julal ma'atimi ing gede-gedene dosa min ahdil harami bayane saking mengambil barang haram. Dengan tangan dia bisa mengambil barang haram, wal masyi dan berjalan ilal harami maring haram, dengan kakinya dia berjalan haram,
dengan matanya, wan nadhari lan memandang, melihat ilal harami maring haram, lihat biduan gabus misalnya, orkes yang pakaiannya seksi itu, you can see itu, wa aklul harami lan mangan barang haram. Jadi mengambil, berjalan, melihat, memakan barang haram. Wasima'il harami lan mendengarkan yang haram, minal lagwi bayani saking piro-piro hal yang sia-sia, wal kadzibilan mendengar, wal kadzibilan bohong, mendengar kebohongan. Fa umira maka diperintah sapa wong dia kelawan membasuh hadil a'dha takfiran sebagai pelebur di hadhihi dzunubi maring iki dosa-dosa itu tadi yang dilakukan oleh tangan, kaki, tangan, wajah. Wajah itu situ ada mata, ada mulut, ada hidung, ada kuping, juga dilakukan oleh pikiran, itu ini di atas kepala. Semua itu bisa ditakfir, bisa dihapus oleh disyariatkannya wudhu dengan membasuh anggota-anggota badan yang menjadi pelaku. Dalilnya mana? Banyak hadis itu. Wudhu seperti ini. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair. Salat 5 waktu itu, Jumat satu dan Jumat yang lain, Ramadan yang lain, itu sebagai mukaffirat, sebagai pelebur bagi dosa-dosa yang diantaranya. Di antara Jumat satu dan Jumat yang lain, sholat zuhur, antara sholat zuhur dengan sholat asar yang dilakukan oleh kita, antara itu dilebur oleh sholat berikutnya dan begitu seterusnya. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Juga itu ala adullukum ala ma yanfullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih. Kalau pengen dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, diangkat derajat-derajatnya, kata Rasulullah itu menyempurnakan wudu. Ketika dalam keadaan yang tidak disenangin, misalnya dingin, waktu ngantuk, punya wudu, sudah tiduran, hampir kelip-kelip, tahu-tahu ketut. Itu kalau ke kamar mandi lalu wudu, itu orang hebat itu. Dia bisa mengalahkan keinginan mata. Kalau nggak percaya, buktikan. Saya soalnya jalanin soalnya. Sudah ngantuk pisan, mau tidur, tahu-tahu kentut. Padahal punya wudu. Itu banyak kan lanjut tidur gitu, males rasanya itu. Lah itu kok wudu lagi, itu sesuatu yang hebat. Perjuangan itulah yang bisa takfir, bisa melebur dosa-dosa. Waqat waradadil akhbar, dan teman-teman berlaku tersebut apa al-akhbaru hadis-hadis yakunu ono pal wudu oniku takfirat sebagai pelebur lil ma'asimi maring dosa-dosa. Baganat mongko al-akhbar hadis-hadis itu muayyidatan menguatkan dimakulna maring apa-apa kulna yang berkata siapa kami. Tadi komentar-komentar tadi itu dikuatkan oleh hadis-hadis ini. Hadis-hadis yang tadi dibaca tadi, footnote 114 tuh. Wudu'u ahli syariati wa ahli tariqati wa ahli haqiqah. Jadi ada ya wudu ahli syariat, wudu ahli tariqah, wudu ahli hakikat. Ini yang disebutkan di dalam kitab-kitab tasawuf ini. Seperti dalam kitab Sirul Asrar, punya Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti juga Haqiqatul Ibadah punya
Syekh Ibnu Arabi. Itu ada ini kitab ini. Itu juga dari situ. Ini. Wudu ahli syariati utawi iki wudune ahli syariat. Wa ahli tariqatil wudune ahli tariqah. Wa ahli haqiqatil wudune ahli haqiqah. Wudu ahli syariati utawi iki wudu ahli syariah. Apa itu? Iku ayan wiyayen to niat sapa al mutawaddiu, orang yang berwudu, wa bighas wa yaghsilulan basuh sapa al mutawaddi. Wa yamsahulan ngusap sapa al mutawaddi. A'dha al wudu'i ing anggota-anggota wudu. Al-dhahirata. Ini naat sifat dari a'dha. A'dha itu maf'ul bihnya yamsahu. A'dha al-wudu'i al-dhahirata. Dhahirah itu apa? Anggota dhahirah itu al-wajha wal yadaini war ra'sa war rijlaini. Wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Bisyurutin dengan syarat-syarat, warkanin dan rukun-rukun, wasunanin lan sunah-sunah, maksusatin tertentu, kama dzukira sebagaimana yang disebut apa ma fi kutubil fikih dalam kitab-kitab fikih. Prakteknya ini sebetulnya sudah dijelaskan secara